warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Ayyuhal mu'minuna rahimakumullah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun haitsu qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Allah pertemukan kita di taman-taman surga Riyadul Jannah, yakni majelis-majelis ilmu. Dan malam hari ini insyaallah kita akan pelajari sesuatu yang penting, sesuatu yang terkait dengan akidah. Kalau akidah itu seperti akar bagi pohon, kalau Islam diibaratkan sebagai sebuah pohon. Kalau akar busuk maka akan rusak pula batang, cabang, ranting, daun dan hingga buahnya. Kalau Islam diibaratkan sebagai sebuah bangunan, akidah itu adalah pondasinya. Kalau pondasi rapuh maka tak lama kemudian rumah pun juga akan runtuh. Bicara tentang perkara dunia lain, orang menyebutnya dunia lain, terlebih penting sekali untuk kita di negara Indonesia ini, wabil khusus di Pulau Jawa, karena memang simpang siur pemahaman termasuk sikap orang-orang bagaimana menyikapi dunia lain, dunia jin dan perdemitan, itu banyak sekali orang yang salah paham, padahal isu-isu tentangnya sangat banyak. Niku pun kan dhisik terkenal Indonesia niku, utamane Jawa, lebih khusus lagi Jawa Tengah, lebih khusus lagi arep lali ngoten. Klaten nggih. Klaten arep lali kaca sithik nggih. Nah, bahkan dulu ketika di tahun 1906 ada seorang peneliti Belanda namanya Van Hien, dia meneliti perdemitan di Pulau Jawa. Dia lakukan sensus penduduk demit di Pulau Jawa. Dia bertanya kepada orang-orang Jawa perihal hantu yang mereka kenal. Maka ketika itu didapatkan di catatan dia banyak sekali nama hantu di Pulau Jawa. Tercatat olehnya ada 50 nama hantu di Pulau Jawa. Tahun 1906, saiki tambah akeh, ya. Ora sudah tambah akeh. 50 nama. Dia catat komplit itu sama nama maupun pekerjaannya, ya. Positioningnya, spesialisnya, itu macam-macam. Ono sing gayane nyolong duit, jenenge napa? Wah, niku hafal nggih. Nah, sekarang sudah nasional Pak dengan adanya sinetron Tuyul dan Mbak Yul, ya. Nah, sudah menasional Tuyul itu. Dan malah sekarang sudah sampai di Malaysia juga. Karena buku saya diterjemah di Malaysia, ya. Nah, jadi termasuk berkontribusi menyebarkan nama-nama hantu. Cuman di sana nama hantunya beda, Pak. Kalau pocong itu di sana namanya hantu bungkus, ya. Hantu bungkus. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ada orang ngasih nama orang Jawa itu banyak sekali, ya. Ada yang namanya tuyul, yang mirip itu dengan into, sama-sama suka mencuri, itu beda-beda. Ono mentik, ono keblak, ono gundung pringis, ya. Ono colok, macam-macam niku, ya. Dan dia juga menyebutkan dengan apa? Sesuai apa yang dipahami oleh orang-orang Jawa.
Artinya apa? Di kita ini memang sangat akrab sekali dengan dunia itu, ya. Dengan dunia mistik, ya. Belum lagi nanti ya ada yang jenis kelamin laki-laki, ada perempuan, Pak. Positioningnya juga beda-beda. Ya. Yang biasa menampakkan diri seperti wanita cantik, napa jenenge? Dereng. Napa niku jenenge? Peri, ya. Nah, lagi nek orang putih grembya-grembya, nggo klambi putih, gendong anak. Gue sing gendong anak tersinggung mungkin nggih. Napa niku jenenge? Wah, jenenge kuntilanak. Nek saka ngarep wayu kok mburi bolong gegere jenenge? Ya. Sundel bolong. Nek sendal bolong, nah, ada lagi macam-macam ya yang apa pokoknya tapi niku nggean ya. Pokoknya hantunya Indonesia itu biasanya ngenes-ngenes, miskin-miskin, Pak. Ya, miskin-miskin. Beda sama demit-demit barat itu keren-keren biasanya. Ya. Di barat itu ada Dracula. Biasanya bagus-bagus, ayu-ayu. Ya. Yang mau nek miringis kita siunge. Bajunya keren, Pak, pakai setelan jas. Ya. Niku Dracula ten barat niku. Ya. Vampir ten Cina nggih ngaten. Keren juga itu. Lambine kayak pakaian wisuda, Pak. Ya. Lengkap dengan toganya. Ya. Belum lagi jin Arab, pakai pakaian kerajaan, pakai sepatu Aladin yang ya pucuke maju niku lho nggih. Nah, pokoknya keren-keren. Sing jan mesake niku nggih demite Indonesia niku. Jan mesake tenan. Ana sing ranti klambi barang, ya. Tuyul intuk ranti klambi, ranti kathok, nggih. Ana sing kathokan kolor rantok, kolor ijo jenenge, nggih. Ana sing klambine komplit lambine ning mlakune ngesot. Napa niku? Suster ngesot. Nggih. Ana wis dadi demit ning nyambet gawene sik dodolan jamu. Jenenge napa niku? Hantu jamu gendong. Wis pokoke aneh-aneh niku. Apa-apa dadi jeneng demit, nggih. Nah, makanya bakmi aja demit, Pak. Ya. Bakso setan. Wah. Kok ya jenenge kok ngeri-ngerimen ngono nggih. Nah, makanya kita perlu tahu sebenarnya bagaimana sih hakikat dunia lain supaya kita tidak terjebak kepada dua sisi ekstrim. Ya. Sisi ekstrim pertama, ada orang yang mungkin karena dia sering mendengar sing ngoyo-woro, akhirnya memutuskan tidak percaya sama sekali. Gak ada yang namanya jin. Ya. Ini fatal. Kenapa? Karena Quran menyebutkan bahkan satu surat penuh bercerita tentang jin. Surat apa, Pak? Surat Al-Jin. Hadis banyak sekali tentang jin. Saya bahkan pernah nulis mengumpulkan hadis arba'in fima yata'allaqu bil jinni wa syayatin. 40 hadis yang terkait dengan jin dan setan. Itu baru sedikit saja, ya. Asli masih sangat banyak sekali. Saya sudah mengumpulkan itu, ya. Tapi tidak tahu catatannya kemana. Sudah saya kumpulkan, ya. Judulnya pun dengan bahasa Arab. Saya memang hanya ngambil hadis-hadis yang ada hubungannya dengan jin dan setan dari golongan jin. Nah, itu sisi ekstrim pertama. Sisi ekstrim yang kedua, ini yang paling banyak barangkali atau lebih banyak setidaknya, ada orang-orang yang percaya dengan jin tapi salah dalam bersikap, atau dia salah memahami sesuatu yang sebenarnya jin tapi dianggapnya sebagai sesuatu yang lain. Ini akeh banget. Banyak orang-orang yang percaya adanya jin, tapi kemudian dia apa? Saling bahu membahu, tolong menolong, minta tolong kepada jin supaya bisa kaya, supaya bisa sakti. Piye carane iso kebal? Dengan bantuan jin. Piye carane supaya iso ngilang? Sing penting ngilang, perkon jedul apa ora? Sing penting ngilang. Nggih. Ana lho iso jedul ra iso ngilang ra iso jedul enten nggih. Nggih. Arep ngilang mantra-mantran diwaca apal. Hilang, Pak. Arep jedul lali mantrane, ya, wassalam, ya. Mula rasa neko-neko, rasa kakean pula, nggih. Nah, ada orang-orang yang punya sikap seperti itu kepada jin, minta pertolongan kepada jin. Ya. Ada pula orang-orang yang salah memaknai tentang tidak bisa membedakan apa itu arwah, apa itu jin. Ya. Sehingga
apa yang dilihatnya sebenarnya adalah jin tetapi dianggapnya sebagai arwah. Ya. Ini banyak sekali, Pak. Di Indonesia ini kalau ada istilah arwah biasanya gabungannya apa, Pak? Arwah penasaran, arwah gentayangan, kan gitu, Pak. Ya. Nah, akhirnya kalau nanti ada penampakan tertentu itu kemudian diklaim sebagai apa? Arwah. Karena percaya adanya arwah gentayangan. Tidak hanya percaya ada arwah gentayangan, gentayangan ini nggih neko-neko tumindake. Ya. Gandeng piyambake dipateni misalnya dibunuh dengan cara tragis. Wah, ini arwahnya gentayangan, ya. Arwahnya penasaran. Kemudian apa? Mencari siapa yang membunuhnya untuk balas dendam. Ketemu, wah sing tahu matane dipateni genti, nggih. Niku pripun, Pak? Hukumnya, Pak? Apa hukumnya orang mati membunuh orang hidup? Wis mati mateni wong dosa mboten, Pak? Ya, berarti ento nggih. Nek ora dosa berarti ento. Boleh enggak? Dosa enggak hukumnya? Sudah mati membunuh orang, dosa enggak? Enggak tahu. Enggak bisa, ya. Kenapa tidak ada dalam fikih Islam hukum orang mati membunuh? Kenapa tidak ada? Karena tidak ada kasusnya. Misalnya ada kasus paling yang nggon sinetron Indonesia. Mula takono sutradarane. Hukumnya apa? Wis mati kok mateni wong. Nah, ini yang terjadi di masyarakat. Termasuk juga pengakuan-pengakuan dari jin tapi mengatasnamakan arwah. Ya. Banyak sekali itu. Ya. Permainan jai langkung. Datang tak diundang, pulang tak diantar. Saya pulang tak diantar tapi datang diundang. Ya. Soalnya itu jai langkung, Pak. Ya. Nah, jai langkung itu kalau pas ada orang yang bikin pesta jai langkung, ya, kemudian dia disuruh nulis, ya, dia bisa nulis namanya siapa, mati kenapa. Lah biasanya mati niku ngenes-ngenes, Pak. Dipangan buta ijo, ya, kecelakaan dahsyat, ya, atau dibunuh dengan cara yang tragis, ya. Pokoknya ngenes-ngenes. Kenapa? Untuk menimbulkan kesan sakral. Setelah itu akan ada sesaji, setelah itu akan ada ritual-ritual kesyirikan, ya. Untuk mengantarkan arwahnya tadi dan sebagainya, ya. Padahal itu bukan arwah yang telah mati, tapi jin sebagai tertuduh, ya. Apa tujuannya? Supaya setelah ada kesan sakral akan ada apa? Perbuatan-perbuatan syirik. Makanya dia ngakunya kematiannya yang tragis, ya. Urung tahu tumon jai langkung ditakoni lha apa kok mati, ya. Lara untu ora medeni, ya. Bar kuwi ya ora ana apa-apa, Nah, supaya kita paham karena ternyata ya begitu cara setan itu menggoda manusia itu melalui apa? Ya dunia mereka akrabnya dengan apa? Ya. Makanya itu jawaban kenapa kok lain lubuk, lain ikannya, lain darah, lain demitnya kan? Ya. Lah nek pocong metu nang Amerika ya ora wedi, ya malah lucu ki apa, ya. Nah, makanya ya munculnya dia apa? Di sekitaran kita, ya. Nah, tapi apakah bisa muncul atau tidak nanti kita pelajari dulu, ya. Intinya bagaimana kita tahu hakikat dunia lain, ya, yang bernama jin. Sebenarnya apa itu jin? Ya, bedanya apa dengan demit, dengan hantu dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kita perlu mengenal dengan dalil-dalil, dengan detail, supaya nanti kalau ada kejadian kita tidak salah mengalamatkan, ya. Jin itu secara bahasa wa masumiyal jin illa li'ijtinanihim ai istitari manil uyun. Tidaklah disebut jin melainkan karakternya yang ijtinan, yakni istitar anil uyun. Secara asal jin itu tidak bisa dilihat oleh mata secara asal, ya. Nah, maka kalau dalam bahasa Arab sesuatu yang terhalang, ya, tertutupi itu biasanya kalimatnya katanya menggunakan huruf
jim dan nun. Ya, contoh begini. Surga, bahasa Arabnya apa, Pak? Jannah. Ya. Kenapa surga disebut jannah? Karena ia tertutupi dengan berbagai hal yang tidak disukai. Wa hujibatil jannah bil makari. Rasulullah bersabda, hujibatil jannah bil makari. Surga itu tertutup dengan berbagai hal yang tidak disukai manusia. Ya. Kesane rekoso, kesane ra entuk apa-apa. Nah niku. Ya. Nah, maka menggunakan kata jim dan nun, huruf jim dan nun, ya. Jannah. Orang Arab menyebut perisai sebagai apa bahasa Arabnya? Junnah. Nah, as-saumu junnah, puasa adalah perisai. Kenapa junnah, perisai disebut junnah? Karena perisai bisa menghalangi seseorang dari senjata musuh. Ya. Lagi apa? Janin. Kenapa janin? Janin apa? Ya. Janin itu kenapa disebut janin? Karena tertutup di rahim ibu, ya. Maka disebut dengan janin. Majnun. Majnun, junun. Napa niku junun? Napa? Nah, kenapa disebut majnun, junun? Karena tertutup akalnya. Ya. Maka secara asal jin itu disebut jin karena memang secara asal tidak dilihat manusia. Ya. Kalau Allah menyebutkan tentang jin, ya, setan dari golongan jin, innahu yarakum huwa wa qabilu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya setan itu bisa melihat kalian dari arah yang kalian tidak melihatnya. Secara asal jin tidak bisa dilihat. Ya. Tetapi bagaimana dengan penampakan? Nah, kalau penampakan itu bukan wujud yang hakiki dari jin. Ya. Kalau wujudnya hakiki, manusia tidak bisa melihat. Ya. Atau dengan kata lain, jin itu juga tidak bisa dilihat oleh apa yang dimau manusia. Artinya begini, manusia pengen lihat. Ya. Bukan karena manusia bisa melihat, Pak, tapi karena jinnya yang menampakkan diri. Bisa dipahami, Pak? Jinnya yang menampakkan diri tapi bukan wujud aslinya. Jadi kalau ada orang yang mengklaim saya bisa melihat jin yang saya kehendaki di mana, kata Imam Syafi'i, ya, man za'ama annahu ra'a jinnan faqad abtalna syahadatahu. Siapa yang mengklaim dia bisa melihat jin di mana saja, maka tertolak kesaksiannya. Kesaksiannya ditolak. Ya. Nah, yang terjadi adalah jin menampakkan diri, apa yang disebut dengan tasyakul. Ya, tasyakul ini jin yang menampakkan diri tapi bukan wujud yang sebenarnya. Ya, nek wong Jawa napa jenenge membo? Ya, membo. Ya, kalau membo pernah terjadi dan ada. Ya, kapan? Riwayatnya banyak sekali. Contoh ketika ini diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi ada sahabat Ansar yang dia ikut berjihad bersama Rasulullah. Suatu kali dia ingin lanjut lagi ikut Rasulullah, tapi dia minta izin kepada Rasulullah mau pamitan sama istrinya. Nabi izinkan, tapi boleh berpesan, ya, khudh silahaka fa ini akhafu, saya khawatir kamu nanti cegat oleh Bani Quraidah. Khud silahak, kamu ambil, kamu bawa senjata kamu. Maka dia bawa tombaknya. Dia pulang untuk pamitan sama istrinya. Ternyata ketika dia pulang, didapatinya istrinya itu sedang berada di bibir pintu, lagi angu-angu. Koyo-koyo kok arep lunga ning ra pamitan ngono nggih. Ya. Nah, niki cemburu. Iki ditinggal lunga wong lanang kok koyo arep nyang endi ngono. Arep lunga ra pamitan. Meh niku hampir dia marah, tapi istrinya bilang lihat dulu apa yang di dalam, setelah itu silahkan berbuat apa yang ingin kamu perbuat. Ya. Ampun dukoriyin deloken sinang jero apa. Ternyata, Pak, di situ di kamar di ranjang itu melingkar ular besar. Ya. Coba ini kalau kita mengambil dari sudut pandang lain, Pak, ya. Istri di kalangan para sahabat kayak gitu. Ya. Nang jero napa, Pak? Ulok gede. Ngono ora wani lunga, Pak. Ya, ora wani lunga. Wanine mung angu-angu nang ngarep lawang. Nggih. Kenapa? Suaminya enggak ada di rumah.
ora ono sing dijini. Dhisik ora ono WA, ora ono SMS nggih. Ya. Dan ini bagaimana dulu kaum wanita nggih. Lalu sekarang kira-kira berapa? Enten mboten. Bapak ditakoni, "Lah bojomu nyang ndi?" "Oh, mbuh kan nggih iki ra ketok." Wah, kan nggih ra ketok. Kok ya ora kelangan kan nggih ra ketok, ora kelangan nggih. Ya. Ini ketika sahabat ini pulang mendapati istrinya di bibir pintu, ya. Itu cemburu, Pak. Nah, lihat tapi wanita tadi, ya, walaupun di mana? Di dalam itu ada ular gede, dia tidak berani, Pak. Ya. Tidak berani pergi jauh. Ya. Kenapa? Suaminya tidak ada. Ya, ini untuk gambaran saja. Makanya bapak-bapak tetap usahakan tahu ya istrinya kemana, ya. Nganti ra ngerti bojone nang ndi niku ya apa meneh nganti sedina sewengi ya niku nggih kebangetan ya karena ditanggung jawab di suami. Nah, ibu-ibu juga seperti itu, lihat bagaimana orang dulu sangat hati-hati sekali ya sampai-sampai walaupun di dalam ada bahaya dia enggak berani pergi jauh ya. Kembali kepada tadi karena melihat ular tadi kemudian apa? Sahabat Ansor tadi hendak membunuh ular tadi, kemudian terjadi pergulatan hebat. Abu Sa'id Al-Khudri bercerita, wala yudra ayyuhuma awalumata. Keduanya mati. Keduanya tewas. Dan tidak diketahui mana yang lebih dahulu mati. Artinya apa, Pak? Ya, sampyuh ya, sampyuh. Nah, setelah hal ini diceritakan kepada Rasulullah, beliau katakan bahwa ternyata ular tadi adalah jin yang membo-membo. Ya, itu adalah jin. Itu berarti apa, Pak? Ada penampakan. Dia bisa menampakkan diri, tapi bukan wujud yang asli. Ya. Kisah yang lain. Ini nanti bisa menjadi sandaran kita memahami fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat atau mungkin kita mengalami sendiri. Ya. Kalau ada pertanyaan, Pak. Tuyul enten apa mboten, Pak? Tuyul enten apa mboten? Enten. Enten jam enten? Ya. Ada tuyul ada enggak? Ada dalam cerita. Kenyataan ada enggak? Nah, ini nanti kita bisa memahami secara kaidah. Ya. Tapi ada enggak yang pernah mengalami atau cerita sampai ke Anda duitnya hilang secara misterius? Enten mboten? Ada. Ya. Nah, jadi begini, ya. Tadi ada yang mau bilang ada, ditakoni dalile apa ya? Ya. Memang dalilnya tidak ada kalau yang dimaksud kata tuyul, nggak ada. At-tuyulu maujudun, ora ono dalile. Ya. Ora ono dalil at-tuyul, ora ono. Ya. Tapi kalau yang dimaksud jin yang mencuri, ada nggak? Ada. Nah, mana kisahnya? Kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu di dalam Sahih Bukhari. Suatu kali beliau diperintahkan Rasulullah untuk menjaga Baitul Mal. Ketika beliau menjaga Baitul Mal, ya, fata'atin, datanglah sesuatu yang datang. Jadi kalimatnya itu fata'atin, datanglah sesuatu yang datang. Ya. Arab disebut uang kok ya dudu, uang diarani kewan ya dudu, kewan. Fata'atin, datang sesuatu yang datang, ya. Dia mengambil harta Baitul Mal. Abu Hurairah melihatnya. Ya. Orang mergo nglakoni lho, Pak. Ora kok dicukur alise kabeh. Ya. Ora kok nyepake baskom terus kei ndok. Jarene engko tuyule ben dolanan ya. Ndoke mboten. Ya, ketika itu memang apa? Abu Hurairah melihatnya. Kemudian ditangkaplah apa? Yang mencuri tadi, ya. Setelah itu ternyata dia merengek-rengek, ya. Indi ayal, lepaskan saya punya keluarga, saya janji nggak akan balik lagi, ya. Karena kasihan dilepas oleh Abu Hurairah. Paginya ketemu dengan Rasulullah, ya. Maka Nabi katakan, kamu kemarin malam kamu dapat tangkapan ya, ya. Kamu dapat tawanan ya, ya. Iya Rasulullah, tapi saya kasihan, dia punya keluarga dan sebagainya, ya. Dia setan, nanti balik lagi. Malam berikutnya balik lagi, mencuri lagi, tangkap lagi sama Abu Hurairah sampai 3 kali. Ya.
Ketika Abu Hurairah sudah punya niatan dia akan melepaskan, tapi kemudian dia memberikan sebuah tawaran, ya. Lepaskan saya dan saya akan ngasih tahu suatu rahasia. Sesuatu yang kalau kalian baca sebelum kalian tidur, maka akan terjaga, terlindungi dari gangguan golongan kami. Apa itu? Baca ayat kursi. Nah, dilepaskan tadi. Nah, paginya diberitakan kepada Rasulullah, apa kata beliau? Beliau katakan sodakoka wa huwa kadzub. Ya. Dia jujur kepada kamu padahal dia pendusta. Dzaka syaitan, itu yang datang itu adalah setan. Setan dari golongan jin. Ya. Dia pendusta, tukang hapus-hapus, ning apa? Nek sing iki bener. Benarnya di mana, Pak? Ayat kursi. Ya. Itu bisa melindungi kita dari gangguan jin dan gangguan mereka terhadap harta kita. Nah, coba. Tadi berarti ada jin yang mencuri. Berarti tuyul atau mboten? Ya nek tuyul itu soal kearifan lokal. Oh, kearifan lokal. Ya sing jenengi wong lokalan, ya. Tapi jin bisa mencuri itu ada, ya. Kalau ada yang bilang, "Wong jin kok iso nyolong, alamnya beda." Ya. Apa lupa dengan apa yang dilakukan Ifrit? Ya. Wa qala Ifrit minal jin, berkatalah Ifrit dari golongan jin, "Saya bisa memindahkan singgasana Bilqis sebelum Anda berdiri dari tempat duduk Anda." Ya. Itu junjung singgasana kuat, Pak. Dalam waktu yang cepat. Lah kok mung njupuk, ya. Ora usah perlu tingkatan Ifrit, tuyul iso niku, nggih. Tingkatan tuyul. Intinya bahwa jin yang suka mencuri itu ada. Penangkalnya apa tadi, Pak? Ayat kursi. Wis percaya mawon nggih. Kok ngene-ngene kok ngene-ngene berarti durung percaya niku. Engko gak ngene kok ngene berarti durung percaya. Ya. Insyaallah kalau kita jaga itu kita akan terlindungi. Sebelum tidur kita baca itu, ya. Akan terlindungi harta kita dari apa? Harta kita maupun diri kita ini dari gangguan-gangguan jin. Nah, ini sekedar saya ingin tunjukkan bahwa jin itu aslinya tidak bisa dilihat, tapi dia bisa menampakkan diri dalam wujud yang lain sehingga orang melihat. Ya. Bukan karena manusia bisa melihat, tapi apa? Jinnya yang menampakkan diri. Nah, kemudian dari apa jin diciptakan? Apa bedanya dengan malaikat dan manusia? Khuliqatil malaikah min nur. Malaikat diciptakan dari cahaya. Wa khuliqal jan mimariji minar. Jin diciptakan dari api. Wa khuliqal insan mimma wusifa lakum. Manusia diciptakan dari apa yang telah disifatkan atas kalian, yakni dari tanah. Jin diciptakan dari apa, Pak? Api. Dari api. Besok kalau masuk neraka disiksa dengan api, sakit enggak? Sakit enggak? Ya. Jenenge disiksa mesti lara, Pak. Ya, ayatnya jelas niku. Adzabun alim, ya. Apalagi? Adzabun muhin, ya. Banyak ayatnya. Berarti sakit. Nah, ada orang-orang yang sok rasionalis mengatakan, "Lah wong saka geni kok diobong apa lara?" Nggih. Jeruk kok minum jeruk jarine, ya. Saiki menungso, Pak. Dititake saking apa, Pak? Bandem lungka lara ora? Lah saka lemah lho dibandem lungka padha lemah lho nggih. Ya. Saiki niki pipi niki saka napa, Pak? Ya kulit asal mulanya dari tanah. Niki asal mula juga dari tanah. Kene entuk kene lara mboten? Mboten wong dilus-lus tok nggih. Wani nek ditonjokke ngono ya ning tak kira nggih ora ana sing pengin nyoba nggih. Nah, jadi walaupun asalnya dari api disiksa dengan api ya tetap sakit ya. Tidak ada yang aneh. Bagaimana manusia juga ya namanya bongkahan batu itu juga asalnya dari tanah yang apa? Memfosil begitu ya nek dikeprukke ya lara tenan niku nggih. Nah,
Ini kalau ada orang yang mempertanyakan bahwa jin itu berasal dari api, bagaimana disiksa dengan api. Nah, kemudian selain asal penciptaannya, kita juga perlu tahu di mana tempat tinggal jin. Ya, manggone ten pundi, Pak? Ya. Di mana tempat tinggal jin? Jin itu tempat tinggalnya di macam-macam. Ya. Kalau jinnya kafir, setan, tempat favoritnya adalah di WC, di toilet. Makanya sebelum kita masuk WC, apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Artinya apa? Itu toilet itu potensi banyak setan. Makanya ten toilet niku napa perlu mawon. Aja kesuwen, ya. Facebookan nang toilet, ya. Tanom-nom niku, ya. Dan bahkan banyak para penulis bilang mereka mendapatkan inspirasi itu ketika nulisnya di dalam WC. Ini kira-kira inspirasi yang mlebu saka napa niku? Nah, itu tempat tinggal favoritnya setan. Itu apa? Di toilet-toilet, di tempat-tempat yang kotor. Tapi ingat, setan juga ada yang suka tinggal di rumah-rumah manusia. Ya. Akeh ya setan sing napa mlebu nang omahe tiyang niku kathah. Ya. Ya muga-muga ora ana nang Sudimoro, ya. Ini dicek sih, kadang-kadang orang tidak sadar. Dia telah mengundang datangnya setan ke rumahnya. Malah dikon nginep nang omahe. Hati-hati niku. Ya. Kalau seseorang dia masuk ke dalam rumahnya, dia tidak berzikir kepada Allah, minimalnya bismillah atau bismillahi walijna wa bismillahi kharajna, tidak zikir sama sekali, maka setan akan mengatakan kepada teman-temannya, adraktumul mabit, kalian mendapatkan penginapan gratis. Setelah ini Bapak Ibu sekalian, ampun enten sing nginep ke setan nggih. Jangan ada lagi yang menginapkan setan di rumahnya, ya. Bagaimana itu? Masuk rumah tanpa salam, tanpa zikir, itu potensi ngundang setan, ya. Apalagi ketika masuk, ketika makan, dia juga tidak membaca bismillah, tur nganggo tangan kiwa karo joget barang, karo tiktokan, ya. Wah, niku setan seneng banget niku. Setan akan berkata kepada teman-temannya, adraktumul mabit wal asya, kalian mendapatkan penginapan dan mendapatkan makanan gratis, ya. Jadi orang mau nginep ke setan malah napa ngopeni setan. Pun tahu dereng niku. Ya. Kita pun tahu nggih, ya. Nek kira-kira pun bendina nek pun setahun kira-kira wis do lemu-lemu napa malah do anak barang niku. Ya. Nah, hati-hati. Makanya ini pentingnya kita tahu, ternyata setan ada yang suka tinggal di rumah-rumah kita. Ya. Ketika kapan? Ketika tidak ada zikir di dalam rumah kita, ya. Kalau ternyata di dalam rumah seseorang itu ada setannya atau ada jinnya, ya. Apa yang dilakukan, Pak? Apa yang dilakukan? Ya. Tadi saya belum ini ya, ngasih tahu resepnya. Bahwa jin itu dia bisa menampakkan diri, ada penampakan. Pertanyaannya, kalau ada penampakan jin, apa yang dilakukan? Pun tahu diberi dereng, Pak? Bu? Pun tahu diberi dereng? Ya. Misalnya diberi, niku pripun, Pak? Apa yang Anda kerjakan? Apa etok-etok semaput? Ya. Etok-etok semaput diparani dilikiti pripun? Ya. Apa etok-etok nyanyi? Ya, orang metu suarane, apa malah melayu jerantal ning dengkelen, ngerti dengkelen? Ya. Melayu kita banter tibake ora wah konggon. Ya. Apa yang dilakukan, Pak? Yang dilakukan ya, ada bisa setidaknya dua. Pertama, membaca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atau yang kedua, ini adalah apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, bahwa penampakan itu adalah sihir di kalangan jin sebagaimana sihir di kalangan manusia. Ya,
Fa'adzinu, maka adzanlah. Ya. Setan itu takut sama adzan. Makanya ketika dikumandangkan adzan, setan akan lari ngejerit. Walau darat niku nek cara Jawane sampai terkentut-kentut. Nganti entute gogrok, Pak, saking medine kali adzan. Nggih. Mula ampun nganti melu-melu niki, Pak. Ya. Cah nom-nom kadang-kadang ngenten niku, Pak. Enten sing ngenten niku. Ya. Turune nang masjid, ning nek wayah adzan malah lunga. Ya. Lah iki tiru sapa gitu ya. Sapa nang masjid, wayah adzan malah lunga. Ya. Nah, maka kalau ada penampakan ini, kalau ndak ta'awud ya adzan. Pun iki mawon rumuse. Lah kok tibake ora lunga? Wis diadzane ora lunga, maca ta'awud ora lunga. Jika boto balangan kuwi menungso kuwi, ya. Menungso sing membo-membo, ya. Mungkin dilabur ya. Arep ngeprank, Pak. Balangan boto mawon niku, ya. Nah, tapi kalau itu ada penampakan, ada hal-hal yang janggal aneh di dalam rumah, apa yang dilakukan? Kadang-kadang nggak begitu jelas, tapi lawang mengodewi, orang angin kena, ya, mindep dewi, ya, lampu mati murup dewi, ya, apa kipas angin ceklik ngono dewi misalnya, ya. Nah kalau ada fenomena-fenomena seperti itu apa yang dilakukan, Pak? Dereng nate to? Ya. Kudu ngerti ilmune niki, nggih. Pemenah pun balik griya nggih, usahakan tahu. Caranya adalah dengan membacakan Al-Qur'an wabil khusus surat Al-Baqarah. Ya. Kenapa? Karena pesan Nabi, la taj'alu buyutakum maqabir. Fa inna syaitan yanfiru minal bait alladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Ya. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Jangan samakan rumah dengan kuburan. Sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang dibacakan Al-Baqarah di dalamnya. Nek dibacakan Al-Baqarah dan secara umum Al-Qur'an, setan akan lari. Ya. Tapi kadang-kadang niku napa dok walik lek nindake, Pak. Ya. Perintah Nabi jelas nggih. Bedakno omah karo kuburan. Gandeng kuburan ra ono wacan Quran, omahmu enekno wacanan Quran. Lah kok malah kuwalik, nang kuburan maca Quran, nang omah ra tau maca Quran. Setane nang kuburan pindah nang nang omah. Ya. Hati-hati, ya. Kalau rumah kita sering dipakai baca Quran, insya Allah itu akan pergi itu. Ya, ambil khusus Al-Baqarah. Jadi jangan takut membeli rumah angker, Pak. Yang penting murah. Angker larangnya sapa sing gelem. Nah, nanti kalau apa ini memang ada ya angker murah, apa ya, Pak? Bisa kerja sama saya, Pak. Nah, intinya jangan kita takut ya, asal kita masuknya udah bener ya. Untuk di tempat-tempat tertentu kita juga baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq ya. Kemudian di dalam kita baca Al-Baqarah, insyaallah aman. Enggak akan ada lagi yang aneh-aneh ya. Saya alhamdulillah beberapa kali membeli rumah, walaupun yang untuk saya sendiri yang terakhir itu selalunya ya qadarullah kok ya dapatnya rumah angker terus ya. Mereka golek sing murah sing angker ya. Karepe sing murah ning ombo ngono ya. Nah, mulane ya ono ning angker. Harganya biasanya seperempatnya. Ya. Saya sebelumnya di Delanggu, Pak. Itu harganya seperempatnya karena apa? Ya, karena terkenal angker ya. Jarang-jarang wong kuat ngenggoni jarene. Nah, saya ketika mau nempatin situ ya, kemudian keliling ke tetangga ya ngasih hadiah macam-macam, nah, itu banyak yang pesan gitu. Hati-hati Mas nggone omah niku ya. Wis ping pira wong ra kuat nang kono. Di tempat yang lain niku nggon pojokan niku enten jaran putih. Kula nggih kandha. Nggih alhamdulillah kula seneng jaran kok nggih ana nggih. Saiki kaya seneng jaran tenan nggih. Ya. Macam-macam niku, cerita-cerita sampai ada saya mendengar sendiri ya,
ada tetangga bilang, ra ngerti nek kula ngrungokke, ya. Wis sing nganggoni kono kok wani-wani men ampuh apa piye? Apa ampuh apa piye jarine, nggih. Nah, ini yang saya tempat sekarang. Dulu juga jarang orang itu berani berkeliaran di sekitar rumah itu. Nggih. Niku jan rumah omah tua, nggih. Dan tidak ada yang menempati, tidak ditempati lama sekali. Ya, akad kula TK niku, nggih. Akad kula TK. Ya. Jadi orang banyak, bahkan ada yang sempat motret, Pak. Ada penampakannya, Pak. Tapi ya alhamdulillah sampai sekarang saya juga belum pernah kok diwerui nopo-nopo, enggak pernah, ya. Jadi intinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ya, bahwa ada mungkin penampakan dalam bentuk tasyakul, kemudian ada yang di dalam rumah, ya, bacakan Al-Baqarah di dalam, ya. Ini tempat tinggal apa tadi? Setan. Kadang tinggal di rumah-rumah manusia, ya. Kemudian di antara jin itu ada yang suka tinggal termasuk jin muslim, ya, di lubang-lubang, ya, di lubang-lubang tanah, bekas apa, hewan dan sebagainya. Makanya Nabi melarang, ya, seseorang mengunci lubang. La yabulunna ahadukum fil juhar. Jangan salah seorang di antara kalian itu apa? Mengencingi lubang, ya. Dilarang mengencingi lubang. Qatadah ketika bertanya, ya, kenapa kok dilarang, ya? Maka dijawab fa innaha masakinul jin. Itu adalah tempat tinggal jin. Ya. Jadi ya wallah alam hikmahnya bisa jadi mereka akan terganggu kalau dikencingi. Nang jero lagi penak-penak lagi yang mbok uyuwi ya. Sapa sing ra nesu, ya. Nah, ala kulli hal ya, tidak tahu hikmahnya apa yang terjadi kalau kita kencing di apa, di lubang, tapi yang jelas Nabi melarang, ya. Kalau di WC gimana? Itu kan lubang, ya bukan itu maksudnya, ya. Itu lubang-lubang apa, tanah yang itu bekas apa, hewan-hewan dan sebagainya. Itu kadang-kadang menjadi tempat tinggal jin. Jin juga biasa tinggal di tempat-tempat yang jarang dihuni manusia. Di tempat-tempat yang sepi, ya, senggung liwang-liwung. Nah, itu biasanya memang menjadi tempat tinggal jin, ya. Dan keberadaan mereka ya sebenarnya kita sikapi biasa saja, ya. Maka dulu orang-orang Arab jahiliyah, mereka kalau melakukan suatu perjalanan lalu singgah di suatu lembah yang itu jarang dihuni manusia, mereka menginap di situ. Begitu mereka datang, maka jin-jin pada lari, Pak. Jin-jin pada lari. Ya. Kenapa? Arab ono sing nggoni, ayo pada lunga. Mereka pada pergi. Tapi begitu mereka mau pergi, belum jauh mereka beranjak, lah kok menungso-menungso wau, Pak, ya. Manusia-manusia tadi begitu sampai di tempat tersebut, ketua rombongan niku malah jaluk pelindungan karo sing bau reksa. Mbuh basane piye kula nuwun Mbah napa iki putumu do, ya, do njaluk tulung dan sebagainya, ya. Jin yang tadinya mau pergi tadi begitu melihat oh tibake do njaluk tulung berarti bolo dhewe, ya. Oh tibake putuku to, ya. Bali meneh. Setelah di situ kemudian dia membuat ada orang yang kesurupan dan macam-macam, ya. Kalau kesurupan maka ketua rombongannya akan minta napa obat sama sing bau reksa, ya. Mari kesurupan meneh tinggal dolanan, Pak, ya. Makanya Islam menggantikan itu semua. Itu tradisi jahiliyah dulu seperti itu. Islam menggantikan dengan bacaan apa? Ini bapak guru yang ngajak muridnya kemah dan sebagainya harus tahu bacaan doa ini, ya. Supaya apa? Misalnya mereka apa? Kemah di tempat yang sepi, yang jarang dihuni manusia, ya. Ini doa yang diajarkan Rasulullah. Apa itu? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini doanya. Ya. Insyaallah dengan doa tersebut kita akan terhindar dari apa? Dipermainkan jin seperti tadi. Ya. Nah, ini tentang tempat tinggal jin. Lalu bagaimana dengan akhlak atau agamanya jin? Ya. Jin itu memiliki agama yang berbeda-beda, ya. Ada yang muslim, ada yang kafir, ya.
wa annahu mana itu? Ya. Gimana surat Al-Jin itu? Wa inna minna salihun wa minna duna dzalika kunna taraiqa qidada. Ya. Wa inna minna salihun. Di antara kami ada yang salih. Ya. Dan di antara kami ada yang tidak demikian halnya. Kunna taraiqa qidada adalah kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Ibnu Abbas, orang sahabat yang dijuluki khairu turjumanil Quran, sebaik-baik penafsir Quran. Dia mengatakan ay kunna mu'min wa kunna kafir. Di antara kami ada yang mukmin, di antara kami ada yang kafir. Jadi jin itu agamanya juga macam-macam, polanya ya macam-macam. Ana sing saleh, ana sing thaleh. Ya. Saleh, thaleh tambahan pentung dhuwur. Ya. Sot dadi ta. Niku pun waliane. Ya. Ada yang suka berbuat baik, ada juga yang suka berbuat zalim, walaupun dia jinnya jin muslim. Ya. Ya kaya menungso, Pak. Menungso ngakune muslim ning sing sausil enten mboten? Sing nganyelke enten mboten? Ya. Jin juga seperti itu. Mereka agamanya beda-beda, tingkat pengamalannya juga berbeda-beda. Bahkan Ibnu Taimiyah menambahkan wa kunna min ahli sunnah wa kunna min ahli bid'ah. Di antara kami jin itu ada yang ahli sunnah, ada yang ahli bid'ah. Ya. Alirannya macam-macam. Nek partene aja takon aku, nggih. Melu partai apa ora. Ya. Tapi yang jelas mereka punya sikap yang berbeda-beda karena mereka juga seperti manusia mendapatkan taklif. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Jadi yang dapat beban ibadah adalah jin dan manusia. Jin juga punya akal, ya. Jin juga punya nafsu seperti manusia. Nah, cuman beda dari bahan baku penciptaannya. Kalau jin itu dari apa tadi? Dari api, kalau manusia dari tanah. Akhlaknya, agamanya bermacam-macam. Kemudian kalau agamanya bermacam-macam, apalagi Pak, namanya jin itu mereka juga punya anak keturunan. Bahkan iblis juga punya anak cucu. Ya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah apa yang Allah firmankan. Afa tattakhidunahu wa dzurriyyatahu auliya min duni? Apakah engkau hendak jadikan ya setan dan keturunan-keturunannya, iblis, di sini adalah iblis. Iblis dan keturunan-keturunannya sebagai wali selainku. Berarti iblis duwe anak, duwe putu. Pertanyaannya, siapakah istri iblis? Wong duwe anak napa mboten? Iblis. Duwe putu mboten? Duwe. Bojone sinten? Nyonya iblis. Iblis niku mung setunggal, Pak. Ya, iblis itu hanya satu. Nanti saya jelaskan, ya. Siapa istri iblis? Enten pun nate ngertos dereng. Krungu suring-suring bojone iblis. Ya. Sosok seterkenal itu enggak ada yang tahu nama istrinya, Pak. Ada ulama di kalangan tabi'in, dia sangat faqih, namanya Imam Asy-Sya'bi. Beliau ini ilmunya luar biasa sampai beliau mengatakan sesuatu yang paling sedikit aku pelajari adalah syair. Tapi kalau saya disuruh baca syair yang saya hafal 1 bulan, tidak ada yang saya ulang. Ya. Itu ketika ditanya seseorang, "Wahai Syekh, Allah menyebutkan iblis punya anak cucu, lantas siapakah istrinya?" Apa jawaban beliau? Beliau katakan, ini ya, perhatikan jawabannya ya. Ya. Mbak menawa jenengan ditangleti tiyang sanes, ya. Jawab ngene ya ora apa-apa, ya. Apa jawabannya? Itulah pernikahan yang saya tidak menghadiri resepsinya. Tibake ulama salam dhisik yo nganggo guyon barang, ya. Aku ora melu jagong, Mas, ya. Aku ora diundang resepsine, ya. Artinya apa? Ya nek ora disebutke berarti ora penting, ora kudu ngerti. Jenenge ya iblis, apa ndadak nganggo nikah barang, ya. Namanya juga iblis. Yang jelas dia punya anak, punya cucu, bisa beranak pinak. Nah,
Itu tentang apa? Fenomena jin, iblis. Nah, mungkin ada pertanyaan, kok tadi kadang saya menggunakan kata jin, kadang menggunakan kata setan, kadang menggunakan kata iblis. Jangan-jangan bedanya apa niku? Nah, ya. Apa beda jin, setan sama iblis? Demit, hantu ya. Nah, baik ya. Ini kudu konsentrasi nih, ya. Nek ngantuk orang mudeng, ya. Nah, apa beda jin, setan dengan apa? Iblis. Baik. Jin itu seperti yang tadi saya sampaikan, bahan jelas, bahan penciptaannya ya. Dari api, kemudian dia ada yang soleh, ada yang tidak, demikian halnya. Ya. Nah, itu jin, ya. Setan kalau disebut secara mutlak tanpa korinah, tanpa ada penjelasan lanjut, ya, maka maknanya adalah kufaru jin, kata Qatadah. Jin kafir. Itu apa? Setan. Ya dia punya bentuk, makanya setan itu disebut makan dengan tangan kiri, ya. Jangan sholat pas terbit matahari, pas tenggelamnya atau pas mau tenggelam, apa? Karena itu berada di antara dua tanduk setan. Berarti setan punya tanduk, ya. Buazakum, mayangnya seperti kepala setan, berarti yang duindas, ya. Nah, itu setan dari golongan jin. Ya. Tapi kalau ada korinah, setan ini dimaknai sesuai dengan korinahnya. Ternyata setan tidak hanya dari golongan jin, tapi ada juga setan dari golongan apa? Manusia. Setan dah seiring nggih enten, Pak, ya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhuhum ila ba'dhi zurfal qawli ghurura. Dan begitulah telah kami jadikan pada setiap nabi itu musuh, setan dari golongan jin dan setan dari golongan manusia. Ana setan jin, ana setan menungso. Nah, niki cara bebayani ngono, bebayani sing pundi, Pak? Bebayani setan jin apa setan menungso? Sebabnya apa, Pak? Kita karek nutuk jane to. Nah, niku. Nah, kata Malik bin Dinar, ya. Beliau katakan inna syayatinal insi asyaddu alayya min syayatinal jin. Setan saka golongan menungso luwih abot tumrapku katimbang setan saka golongan jin. Kenapa? Li anna syayatinal jinni idza ta'awatu billah dhahabat anni. Setan saka golongan jin nalikane aku maca a'udzubillahi minasyaitonir rajim bablas angine, ya. Pergi dia, ya. Dia akan pergi ketakutan. Niku setan jin. Setan menungso diwaca ketawet pripun, Pak? Wacana ping 50 buntet, ping 1000 buntu, melirik nang ngarepane niku nggih, menteles. Itu sisi bahaya setan dari golongan manusia. Pertama, yang kedua, nek wayah Ramadan niku kan setan dibondo, Pak. Ya. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidati syayatin wa fi riwayatin wa sulsilati syayatin. Apabila Ramadan datang, maka dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, setan-setan di penjara, setan-setan dibelenggu. Setan apa niku, Pak? Setan jin mboten kita. Setan menungso? Wah, niku bebas bergentayangan. Dia yang diserai tugas oleh setan jin di masa-masa cuti mereka, ya. Mulane arep Ramadan wis gawe program macam-macam, setan saka golongan jin diserahke MOU karo setan menungso, ya. Sa menungso iki aku arep prai sesasi, ya. Aku di program iki mula lakokno, ya ora kondorong tenan, tapi lewat bisikan ide-ide. Yuhi ba'dhum ila ba'din zurfal qawli ghurura. Masing-masing membisikkan satu sama lain perkataan yang memperdayakan, ide-ide yang memperdayakan manusia. Ibnu Abbas menafsirkan setan dari golongan jin membisikkan ide-ide itu kepada setan dari golongan manusia. Setan dari golongan manusia menyebarkan di tengah-tengah manusia. Mula acarane yo menarik-menarik ini kok, ya.
Kok ya nyenengke marai tuman, marai penasaran niku, nggih. Nah, jadi setan jin prei, nah sing ngerangkep sinten? Nah, setan menungso. Itu sisi bahaya setan dari golongan manusia. Ya. Tapi kalau disebut setan gitu aja, maknanya adalah kufarul jin. Jin yang kafir. Nah, iku nggih. Bedane jin kali setan. Lajeng iblis. Iblis niku napa iblis? Iblis itu satu person dari jin. Wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jin. Ini dalam surat Al-Kahfi ayat 50. Kalau dalam surat Al-Baqarah kan ya, aba wastakbaru wa kana minal kafirin. Ya. Jadi iblis itu kana minal jin adalah dari golongan jin. Ya. Iblis dari golongan apa? Dari golongan jin. Ini pendapat yang paling kuat karena ayatnya sudah mufassar. Ya. Jika ada pendapat-pendapat memang ada suruing-suruing, ada lintasan-lintasan pendapat ya, bahwa iblis itu adalah dulunya malaikat dan sebagainya. Tapi Hasan Al-Basri dengan dasar ayat ini beliau mengatakan walaisa iblis minal malaikah al-battah. Sama sekali iblis itu bukan dari golongan malaikat. Babar blas. Ya. Nah, mungkin ada orang yang simpang siur memahami dari kalimat wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika kami berfirman kepada para malaikat sujudlah pada Adam, maka sujudlah mereka para malaikat kecuali iblis. Nah, di sini mungkin dianggapnya apa? Dianggapnya iblis itu dari golongan malaikat. Padahal tidak seperti itu maksudnya. Ya. Jadi ada dalam kaidah tafsir kalau ada ayat yang muhkam, ya, kemudian ada ayat mutasyabihah dari maknanya, maka harus dibawa kepada ayat yang muhkam. Ya. Ayat yang muhkam sudah jelas, kana minal jin, iblis dari golongan jin. Nah terus tadi bagaimana memaknai tadi? Memang kalau secara bahasa umumnya, bahasa formalnya, misalkan dikatakan semua murid hadir kecuali Amir. Berarti Amir ya murid ning ora teko gitu kan. Nah, kabeh do sujud kejaba, kabeh malaikat sujud kejaba iblis. Mungkin dianggapnya apa? Iblis dari golongan malaikat. Tapi kalau dalam kaidah bahasa Arab sebenarnya ada tidak harus dimaknai seperti itu. Ada yang namanya istisna ada yang namanya istisna munqati'. Ya, istisna munqati'. Istisna munqati' niku bahasa Indonesia ini rada kangelan. Contohnya mau ngaten. Ayat-ayat banyak menyebutkan, ya. Misalnya begini. La yadhuquna fiha bardaw wala syaraba illa hamima wa ghasaqa. Penduduk neraka itu tidak akan merasakan kesejukan air minum. Ya, kesegaran air minum kecuali air yang panas. Air panas tidak termasuk apa? Air dingin. Nah, tapi di pengecualian ada pengecualian tadi. Ini yang disebut dengan istisna apa? Istisna munqati'. Jadi walaupun ada pengecualian tadi bukan berarti jin termasuk golongan iblis termasuk golongan malaikat. Enggak. Iblis dari golongan jin. Dan iblis itu hanya satu person saja. Ya. Buktinya apa? Perkataan dia kepada Allah, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Rabbi, undurkan, tangguhkan umurku sampai hari kiamat. Ada ya mutakallim, angdirni, ya mutakallim, ana. Undurkan saya, tangguhkan saya. Jawaban Allah juga begitu. Innaka minal mungdorin, kamu seiblis diberi tangguh. Jadi yang umurnya sampai hari kiamat sinten, Pak? Iblis saja. Jin, setan yang lain bisa mati sebelum kiamat. Nah, soalnya bukan jin ngono kuwi ora krasa, Pak. Wis, jam 09.00 punjul ya. Pripun iki? Saya sampaikan titik dulu ya, sampai titik dulu. Jadi itu beda antara jin, setan, iblis. Nah, terus demit mau pripun? Nah, demit itu bisa iya bisa enggak, ya. Kadang memang kita tidak memungkiri banyak orang-orang yang mengada-ada iya. Tapi kalau yang dimaksud jadi kenapa kok hantu itu beda-beda satu daerah dengan daerah lain beda?
Itu ya mau-maunya jin menampakkan diri dalam bentuk apa, yang kemudian orang mengasih nama apa, ya. Hakikatnya seperti itu, ya. Kalau di sini ada yang namanya tuyul, di tempat lain ada nama lain, ya. Tapi intinya ada jin yang suka mencuri itu, iya, ya. Artinya ada kemampuan untuk itu. Nah, itu perbedaan antara jin, setan maupun iblis. Saya belum berbicara tentang apa, iya, jin bisa mencampuri urusan manusia, ya. Ya, betina pripun nggih, ya, udah jam 9 lebih, tapi kata kuncinya ada ayat yang mengabarkan kepada kita yang menunjukkan memang benar-benar jin itu mencampuri urusan manusia, ya. Wa yauma yahsyuruhum jami'an ya ma'syaral jin qad istaktartum minal ins, ya. Pada hari di mana Allah mengumpulkan mereka semuanya, jin dan manusia. Lalu Allah berfirman kepada jin, ya ma'syaral jin, wahai sekalian jin, kalian telah banyak mencampuri urusan manusia. Ya, kalian telah banyak mencampuri urusan manusia. Wa qala auliya'uhum minal ins, lalu berkatalah teman mereka dari golongan manusia. Koncone jin wau, Pak. Ya, dari golongan manusia. Apa katanya? Rabbana stamta'a ba'duna bi ba'd. Wahai Rabb kami, dulu kami saling mendapatkan kenikmatan. Ya. Dulu kami saling mendapat kenikmatan. Artinya apa? Di dunia mereka saling bersekongkol, ya. Mendapat kenikmatan dari mana? Jin, dia senang karena diagungkan manusia. Dikasih sesaji macam-macam diagungkan, ya. Kemudian apa? Manusia senang kenapa? Keinginannya dipenuhi, ya. Ini kenapa kemudian dia katakan saling mendapatkan kenikmatan. Apa kata Allah? An-naru maswaakum, neraka tempat tinggal kalian semua. Jadi jangan sampai apa? Minta pertolongan kepada jin. Jelas, ya. Wa annau kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazadum murahaqa. Di antara manusia ada minta pertolongan kepada jin dan tidak menambah selain dosa dan kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam, saya kembalikan kepada moderator. Ini Bapak Ibu jamaah sekalian, ini belum selesai, masih lanjut ya, karena pembahasannya belum sampai. Belum masuk. Baru prolog dahuluan. Pendahuluan saja untuk nanti akan tempat di sana. Kami buka pertanyaan, okay. Tapi ini mic-nya rusak ya, beres. Oke, monggo Bu. Assalamualaikum. Oke. Ada sampah di mana ada tulisannya itu pisang rajo. Kemudian ada rokok, ada uang, ada bunga-bunga dan ada namanya juga. Sampai saya itu ditutup sama Pak Pengawas, dan itu masih percaya hal semacam itu. Oh, kenapa? Itu bukan saya nyampaikan itu. Kemudian saya ngomong Pak Bos untuk menyampaikan karena saya tanya di lingkungan ini apakah ada yang membuat pesantren di sekolahan kami Pak? Ada Bu, namanya Pak ini, ngomong kemudian saya berurusan minta tolong supaya itu tidak terjadi di sekolah kami. Tapi lagi-lagi ada katanya informasinya itu dimintai tolong oleh seseorang supaya misalnya ada orang mau diajak dan nggak hujan, ada mau jadi lurah dan jadi lurah, kayak gitu katanya Ustaz. Nah kemudian pertanyaan saya adalah adakah imbas di sekolahan kami yang tempat pesantren yang pertama? Yang kedua, apakah saya itu harus bagaimana tindakan saya, sikap saya supaya halaman sekolah kami tidak untuk tempat pesantren? Iya. Oke. Assalamualaikum. Tempat yang dikasaji apakah akan ada imbasnya? Saya cerita tentang pohon Uzza. Itu berhala di antara berhala orang-orang Arab dahulu. Bentuknya itu 3 pohon, namanya pohon samurah.
lalu ada dikelilingi dinding yang dibangun oleh mereka. Nah, pada awalnya nggak ada apa-apanya, tapi ketika orang-orang pada datang ke situ, minta sesuatu di situ, ya, kasih sesaji di situ, kemudian ngasih persembahan di situ, maka kita harus tahu setan punya kepentingan. Punya kepentingan enggak? Punya kepentingan. Kalau kemudian didatangi gitu kok nggak ada apa-apanya, ya itu nanti kan orang pada bosen. Wah, ternyata nggak serem, ya, nggak ada apa-apanya, nggak keramat, kan gitu kan? Maka didatangilah tempat tersebut oleh setan. Dari mana kita tahu? Ceritanya kita tahu dari riwayat setelah bagaimana tempat itu ketika itu diperintahkan Rasulullah kepada Khalid bin Walid. Ya, setelah Fathul Makkah, Rasulullah perintahkan Khalid bin Walid untuk apa? Membongkar tempat itu, untuk apa? Menghancurkan tempat itu. Tapi setelah Fathul Makkah. Ya. Nah, ketika itu Khalid bin Walid menebang 3 pohon tadi. 3 pohon semua ditebang semuanya, ya. Kemudian juga dindingnya juga dirobohkan. Dia laporan sama Rasulullah. Saya sudah mengerjakan ya Rasulullah. Tapi apa kata Rasulullah? Irji fa innaka lam tasna syai'ah. Balik, sampeyan durung nyambut gawe. Ya. Pekerjaanmu belum apa? Selesai. Maka dia kembali ke tempat itu, namanya Nakhlah, ya. Sampai di Nakhlah ternyata dia kemudian melihat penampakan syaitan al-Uzza. Setan perempuan. Ya. Setan perempuan yang dia sedang menaburkan sedang menaburkan pasir di rambutnya, dan ketika kemudian terjadilah pergulatan, intinya setan tadi kemudian dibunuh oleh Khalid bin Walid. Itu setan yang biasanya bikin penampakan kalau ada bisikan apa orang katakan ilham dan sebagainya, ya, itu asalnya dari tadi. Nah, jadi kalau pada asalnya memang, ya, sesuatu nggak ada apa-apanya, tapi dengan adanya sesaji dan sebagainya itu memang mengundang, ya. Dan itu menjadi tradisi orang Arab jahiliyah dulu sudah seperti itu. Lihat nanti dalam surat Al-An'am 139, ya. Bagaimana orang-orang ketika itu membuat sesaji, bedanya kalau orang Arab jahiliyah sesaji untuk 2. Ya. Hadza lillahi bizamihim. Ini satu bagian untuk Allah dalam anggapan mereka, ya. Wa hadza li syurakaina, ini untuk sekutu-sekutunya. Ya. Jadi mereka bikin saji 2, satu untuk Allah, satu untuk demit, itu ya. Untuk sembahan mereka selain Allah. Nah, orang sekarang apa? Ini aja Allah nggak suka. Allah marah. Nah, sekarang orang ngasih saji tidak untuk Allah sama sekali. Sajinya apa? Sajinya sama juga. Di samping juga dari apa yang tumbuh dari bumi, ya, tanaman-tanaman juga ada al-an'am, apa itu? Binatang ternak juga, ya, sembelian. Dulu juga sama seperti itu. Nah, tadinya dari tidak ada apa-apa, kemudian apa? Ada yang bersemayam di situ. Berhala-berhala itu ada apa? Ada jinnya. Makanya Allah menyebutkan betapa kelancangan, betapa marahnya Allah kepada orang-orang musyrik. Kenapa? Karena mereka telah menjadikan jin sebagai sekutu Allah, padahal Allah yang menciptakan jin. Ya. Wa ja'alu lillahi syuraka'al jin wa khalaqahum. Dan mereka menjadikan bagi Allah itu tandingan-tandingan dari golongan jin, padahal jin yang menciptakan siapa? Allah. Allah menciptakan jin. Lah kok jin disejajarkan dengan Allah? Itu lancang enggak itu? Ya. Penghinaan itu, ya. Nah, jadi yang mereka sembah seru itu siapa? Jin. Kalau ada yang bilang, loh itu kan berhala atau itu sesuatu barang saja, ya. Iya, tetapi yang mereka sembah sebenarnya adalah setan dari golongan jin. Allah juga menyebutkan akan hal itu. Iyatuna min dunihi illa inatha wa iyatuna illa syaitanan marida. Ya. Yang mereka seru, yang mereka agungkan, yang mereka minta itu adalah berhala. Dan hakikatnya yang mereka seru itu adalah syaitanan marida. Setan itu. Ya. Makanya ketika siapa? Ibrahim alaihissalam, dia mengatakan kepada ayahnya, ya, dengan kalimat ya abi la ta'budi syaitan, ya.
Ya abati la ta'budi syaitan, wahai ayahku, jangan kamu menyembah setan. La ta'budi syaitan, jangan kamu menyembah setan. Padahal yang disembah oleh ayahnya ketika itu apa? Patung. Ya, tapi Ibrahim mengatakan apa? Yang disembah itu apa? Itu setan. Ya, karena yang bersamanya di situ adalah setan. Jadi pengaruhnya ada, Bu. Ya, khawatirnya seperti itu. Apa yang bisa dilakukan? Ya, kalau itu soal bagaimana mencegahnya, bisa kita nyatakan keberatan dan sebagainya. Ya, ya, kita juga bisa namanya apa? Kalau memang itu kita punya hak itu terus terang mengganggu keimanan kita, keyakinan kita, akidah kita, ya. Karena kita minta perlindungan kepada Allah, ya. Bagaimana kalau minta perlindungan kepada Allah tapi juga minta perlindungan pada selain Allah? Itu yang namanya menyekutukan Allah, ya. Kita di sekolah ngajarin bagaimana baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tapi ternyata masih ngundang itu juga kan? Ya, sama apa bedanya dengan orang-orang musyrik dulu ngasih sesaji hadza lillahi bizamihim wa hadza li syurakaina. Ini untuk Allah, ini untuk yang lain, ya. Sesajinya dua, ya. Wallahu a'lam bishawab. Soal teknis mungkin nanti bisa dibicarakan baik-baik lah, karena itu hal sangat terkait dengan watak seseorang dan sebagainya. Tapi kalau ditanya apa ada pengaruhnya, jangan-jangan ada pengaruhnya, ya. Karena ya itu cara mengundang, ya, itu cara mengundang, ya. Wallahu a'lam bishawab. Niki mengke dugi jamitan menten ya. Saya ingatkan dulu, memang ada dua pembicaraan kata orang Arab. Nek wis dibuka angel ditutup niku loro. Nek wis dibuka angel ditutup. Napa niku? Nek ngomongke wong wedok karo ngomongke jin niku wis dibuka angel lek nutup. Nek engko mengke kudu tegel lek nutup lho, Mas. Nggih, anu, pertanyaan singkat Pak Migdat kalian bukaan. Pak Migdat. Ampun cerita nggih, langsung mawon fokus nggih. Ini yang saya tanyakan, kenapa kok manusia itu tidak kena kemasukan jin? Nggih. Namanya yang kedua, bagaimana apa itu peruqyah? Apakah yang meruqyah itu boleh setiap orang meruqyah atau hanya seorang tim saja? Karena pada dasarnya saya tahu itu kalau ada kerasukan jin, boleh sih tim meruqyah saja. Malah kita juga kita di lingkungan kita. Nggih, nanti Mbak. Yang pertama, orang Jawa itu banyak mengatakan ada ilmu hitam dan ilmu goib. Nanti tolong dijelaskan. Yang pertama, yang kedua, tadi sangat menarik masalah hubungan antara laki-laki dan perempuan itu di luar nikah. Yang anak itu tadi dikatakan apakah seperti setan atau yang dikatakan orang tua itu yang setan atau yang anak itu. Sing napa niku, Pak? Baik, jadi dua pertanyaan dulu tadi dari Pak Migdan tadi. Pertama tentang apa, Pak? Nggih maksudnya niku kula ngetes mawon. Kenapa orang bisa kesurupan? Ya, mungkin lebih definitifnya lagi mungkin tanyakan kok wong Islam kok diganggu sebabnya apa gitu ya. Nah, kalau kenapa diganggu? Ya, seorang muslim diganggu karena padanya ada kekayaan iman. Ya. Makanya begini, manusia itu memiliki hati, dan hati manusia itu ibarat rumah. Rumah itu ada 3 model rumah. Satu, rumah para raja. Banyak kekayaannya, tapi ketat penjagaannya. Ya. Rumah kedua, rumah bobrok, rumah rusak, tidak ada isinya yang berharga. Neng rano sing jaga. Ya. Yang ketiga, rumah orang kaya. Ada kekayaan di dalamnya, ya. Yang jaga kadang-kadang lengah, ngantuk, turu. Nih ya kadang melek. Ya. Pertanyaannya,
Kalau ada maling, kira-kira sing ditarget sing pundi, Pak? 1 2 3. Kenapa bukan yang pertama? Padahal oke lho bondone niku. Berani karena dijak ketat. Ya. Soroh nyawa, Pak. Nggih. Soroh nyawa jenenge, ya. Nah, lah ngapa karena nomor loro? Ra ono sing jaga lho nggih. Ya golek apa, nggih? Nah, maka yang dijadikan target apa? Yang ketiga, ya. Apa maknanya? Ini perumpamaan hati manusia. Ada hati para nabi. Itu seperti apa? Rumah para raja, ya. Maka setan kalau berani goda nabi, setan tidak urip, ya. Pernah setan memang ganggu Rasulullah pas sholat, dicekik sama beliau. Dicekik sama beliau, beliau katakan fa'ajidu barda lisani. Saya rasakan dinginnya lidah dari setan. Jadi dari api, Pak. Nanti baik latih anyep. Ini yang disabdakan Rasulullah. Fa'ajidu barda lisani. Ya. Setan tidak urip. Baru ya rapani baleni meneh, Pak. Ya. Nah, kemudian rumah yang kedua, rumah kosong tadi seperti hati orang kafir. Ya. Nah, kenapa setan tidak godain? Setan kok goda setan? Ya. Setan kok goda setan. Maka Ibnu Abbas pernah diwaduli seseorang. Tadi saya debat sama orang Yahudi. Orang Yahudi itu bilang sama saya, itu kamu kalau sholat digoda setan kan? Kami tidak pernah digoda setan. Ya. Apa kata Ibnu Abbas? Nah, kenapa kamu tadi nggak jawab? Ya, bilang aja. Ya. Apa yang dicari oleh maling di rumah yang bobrok tidak ada isinya, ya. Golek orang gagrak apa sing ngerti cupuk ora ana apa-apane gitu loh, ya. Nah, sementara rumah orang kaya itu seperti hati orang yang beriman dengan tingkat kekayaan iman yang berbeda-beda. Makanya kadang diganggu, ya, kadang digoda. Tapi orang yang cerdas, ora kok terus malah nglalu. Bangane digoda wis rasa iman sisan wae. Iki wong jenenge wong, ya. Wong apa ana wong sugih ngaten niku, Pak. Sugih iki mbangane iki barangku dicolong mending tak guang dalan wae, enten mboten? Ya, ora ana, ya. Wong sugih kok kaya ngono kuwi lagi napa? Lagi ra beres, ya. Mbangane dicolong mending guang wae, enggak, ya. Dia tetap akan jaga. Nah, makanya kewajiban kita untuk menjaga iman kita. Nah, makanya ada syariat zikir dan sebagainya. Kalau pertanyaannya maksudnya kapan, kondisi apa? Nah, itu ada jawabannya. Biasanya kesurupan itu ketika marah sekali, emosi sekali, ketika gandrung sekali, ya, ketika kosong sekali, ketika sedih sekali. Suasana ekstrim itu yang bikin apa? Kadang orang itu kerasukan, ya. Yang kedua tentang yang ruqyah itu siapa? Sebenarnya soal tahu ilmunya, kemudian juga kemantapan hatinya, ya. Lah nek weden ya gigrek lagi nyedak, ayo kowe nyedak wah ngono gagak terus apa? Dan hendaknya memang orang sudah tahu tipu daya setan, tipu daya jin. Ya, saya pernah ketika mau ruqyah itu baru mau ambil mushaf Quran, ya. Niku pun dilok kali jine. Lah rung apal to, ya. Rung apal to, aku apal Al-Baqarah, ya, rung apal ya kemelinti. Nah, ning ngono itu, Pak. Ya. Kene maca ayat kursi kono apal Al-Baqarah, pripun, Pak? Ya. Ngepar ora? Ya. Nah, itu cara dia napa istilahnya? Ngepur mawon niku, ya. Kalau kita bacakan tetap juga akan apa? Akan panas, akan kesakitan. Pernah saya ruqyah, ini tipu daya harus supaya nanti tidak ketipu, ya. Saya ruqyah, saya suruh keluar tuh yang di dalam. Intinya pokoknya kon mboten saya akeh dialog, tapi sempat saya juga dialog juga, nggih. Suruh keluar, ya. Nah, ketika itu masih ada gejala-gejala belum keluar, sudah Ustaz. Ya, tadi banyak kok. Ada 50 tadi. Udah keluar semua. Masih ada 30, ya. Tak bacakan lagi ayat kursi. Metu kabeh. Ya. Sudah. Masih ada 10. Wah, nganggo nyang-nyangan barang metune sithik-sithik, nggih. Wah, terakhir ya, sudah keluar, sudah. Kabeh. Ra ono tenan, ra ono. Lah kowe sapa? Oh iya, aku urung metu. Wah. Oh dikirane ngono terus kowe metu kabeh. Kowe ngomong ya juru bicarane durung metu ya.
wong mau 50 apa 100 apa pira ya ora ngerti awake dhewe to. Ya, makanya juga jangan gampang percaya apa yang dikatakan oleh jin ya. Kadang dia juga mengadu domba ya. Aku dikongkon sikai sedulure dhewe. Nah, itu maka jangan ingat bahwa apa yang disabdakan Rasulullah ya. Sodaqah wa huwa kadzub. Karakter dia itu kadzub. Apa? Suka berdusta ya. Jadi yang penting tahu itu ya. Atau kalau tidak, bagi pemula cukup bacakan ayat berulang-ulang. Al-Fatihah berulang-ulang, udah itu aja ya. Ora usah nglayani debat. Nggih. Maaf, tidak nglayani debat ya. Pokoke metu ra metu tak wacake terus wis ngono wae ya. Ini debat kayak malah kalah. Kalah debat kok, nggih. Wong ya apa jene ya kaya menungso, sosok ya ana sing pinter barang gitu loh ya. Saya dulu juga kalau ngelayan debat itu kadang-kadang sampai kehilangan bahan, Pak. Ya. Ngelayan debat itu sampai apa? Jinnya bilang gini ya. Kat mau di bulan baleni wae, saking kurang bahan, Pak. Ya. Saya bilang gini, kamu tadi berasal dari mana? Dari surga. Kalau kamu berasal dari surga, pakai bahasa apa coba di surga? Ya bahasa Arab. Oh, berarti kamu bisa bahasa Arab ya? Bisa. Baik, kita lanjutkan dialog kita dengan bahasa Arab. Setuju? Setuju? Ya, saya mulai. Oh, jangan katanya, ya. Loh, gimana? Dari surga kok bahasa Arab berani ya? Jangan katanya, ya. Tapi ya, iso ora? Ora iso. Oh, jarene iso ke swarga kok. Lagi wonge bodoh kok. Nah, jadi kadang-kadang tipu daya seperti itu yang kita harus hati-hati. Makanya enggak usah ngelayan dialog, sepenting apa? Ya, membacakan, ya. Udah itu aja, ya. Paling tidak kita tahu upaya PPPK-nya, pertolongan pertama pada kesurupan ya. Ambil wudu, air wudu, kemudian udah bacakan ayat kursi boleh ya, Al-Fatihah boleh. Ibnu Katsir mengatakan surat Al-Fatihah adalah suratul ruqyah. Suratul ruqyah. Surat ruqyah adalah Al-Fatihah ya. Mau sing kari mau kula mboten mudeng, Pak. Maksudnya sing mau sing nama apa? Oh nggih. Nah niki jawabane nggih sak buku niku nggih. Nanti insyaallah kapan-kapan kita bahas karena itu sak buku saya menulis buku Dukun Hitam, Dukun Putih. Itu versi Indonesia ya. Kalau mau yang versi Malaysia juga ada. Cari nanti judulnya Bomoh Hitam, Bomoh Putih ya. Sudah diterjemah di Malaysia. Bomoh, Pak, bomoh ya. Bahasa Malaysia itu bomoh, dukun itu bomoh. Ya intinya nek jenenge dukun ya padha, itu cuman kamuflase dia ya. Setan kalau mau mencari mangsa melihat apa? Ya ngelihat mangsanya ya. Nek sing ditekani kuwi ya wong sing seneng klenik ya, seneng yang hitam-hitam ya dukune ngono ya napa? Bajunya serba hitam. Terus napa? Niki kumise nganti nutupi mulut, Pak, ya. Nek arep mangan dadak disilake sik ngono ya. Nek orang kemelu kelek ya. Bringose niku ya. Wah, niku ora doyan sego, Pak, ya. Nek ana wong ya. Nek ora ana ya ngeno ya. Kuwi puasa makan jarene. Ya, nek ora poso minum, ngombene energen, padha wae ya. Nah, terus napa? Pokoke sing serem-serem niku. Nek sing ditekani wong sing biasa pengajian, nggo kudung ya moh ngono kuwi dukun hitam kuwi ya, ilmu hitam. Ya ini ra gelem ya tak kei sing nganggo jubah. Aku ya nganggo jubah ya. Nggo klambi putih, nganggo sorban, nganggo biji tasbih. Iki biji tasbih nek duncalke iso mbledos ya. Iso metu huruf hijaiyah kon tipi-tipi niku nggih. Nah, tapi dia pakai penampalan itu hanya untuk kamuflase saja. Makanya kita nanti harus tahu hakikatnya. Jangan kita gampang tipu dengan penampilan atau istilah. Saiki do mergo istilah niku do kapusan kabeh. Niku napa niki sing anyar niku berhala anyar niku Pak jenenge, Pak. Boneka arwah ya, spirit doll. Wah, di Inggris kok ngono terus do wah keren, yang bawa artis sekalian ya. Padahal itu cuma ganti nama. Wi nama lain dari Jahe Langkung, dari Jenglot, dari Nini Tawa, padha niku. Ya mung saiki diganti spiritual men kita rada milenial, rada keren. Ngerti dhewe wong Indonesia nek karo sing basa Inggris ngono kan ya hormat ya. Mula panganan nek di Inggris ke dadi larang regane ya.
sing gadahe coba kuwi diganti jenenge aja sego kucing 1500 genah ganti Inggris cat's rice misalnya wah larang regane kok sego kucing ya pancen kuwi ya sego gerah di Inggris ke Pak ya apa niku bahasa Inggris ya angel ya rice with salted fish wah wis pokoke apa sego campur gerah ngono wae nah ning di Inggris ke nah itu padahal ya padha wae tahu enggak mantra-mantranya pun sama kalau mereka bidang mengadopsi boneka arwah dulu orang main boneka itu mengundang arwah juga mantra-mantranya sama juga ya yo padha mupu bocah bajang rambutnya arang-arang dan seterusnya mantra-mantra waca tenan iku badhewe ayo pada mengadopsi bocah bajang itu arwah yang diyakini arwah bayi yang mati kemudian gentayangan ya golek indukan ya cari wadah Pak nah mula digekne boneka ya sehingga asumsinya di boneka itu ada arwahnya ya tapi kalau ada isinya sebenarnya isinya adalah jin ya itu gagrak lawas tapi dikemas dengan hal yang baru wallahu a'lam bishawab ini yang bisa sampaikan akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh